Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Gebi. Selamat hari Minggu semuanya. Kita ketemu lagi di Kids in Christ Online Service selama bulan Maret ini. Kita akan mulai di minggu pertama. Firman Tuhan kita akan belajar tentang hati-hati dalam pilih teman. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lalu memuji Tuhan, baru kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa ketemu lagi sama-sama lewat Kids in Christ Online Service. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat dan jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami bisa menikmati puji-pujian yang dinyanyikan dan bisa mendengarkan dan menangkap firman Tuhan yang disampaikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita akan nyanyi sama-sama, let's go! Oke adik-adik, kita sudah nyanyi sama-sama. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti yang sudah Kak Gibi bilang tadi, judul cerita firman Tuhan hari ini adalah hati-hati pilih teman. Di sini semuanya punya teman kan? Nanti tambah gede kita akan ketemu dengan lebih banyak orang. Jadi kita bisa lihat teman-teman kita orang-orangnya kayak gimana ya. Hati-hati dalam memilih teman-teman bermain kamu. Ini nggak cuma teman-teman adik-adik, tapi juga nanti yang mau memilih pacar, pasangan hidup, gitu ya, yang udah lebih besar atau teman baik, sahabat baik, kalian harus hati-hati. Kenapa ya? Nah, kita mau belajar dari seorang raja yang namanya Raja Yoram. Ayat Alkitabnya ada di 2 Tawarik 21. Jangan lupa dibaca ya di rumah. Yang belum bisa baca, boleh minta tolong orang di rumah untuk bantuin baca. Kak Gibi akan cerita. Raja Yoram adalah seorang raja Yehuda. Dia diangkat menggantikan papahnya yang namanya Raja Yosafat. Raja Yosafat ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia punya banyak anak. Anak-anaknya itu diatur untuk
menguasai beberapa daerah-daerah, tapi khusus Raja Yoram karena dia yang paling tua, yang paling sulung, dia dijadikan raja menggantikan papahnya. Dia jadi raja di usia yang masih cukup muda, 32 tahun. Dan dia memerintah kerajaan Yehuda selama 8 tahun. Istrinya Raja Yoram ini namanya Ibu Atalia. Dia adalah anak dari Raja Ahab. Raja Ahab siapa ya? Raja Ahab adalah seorang raja Israel yang tidak takut akan Tuhan. Ingat ya, tadi Kak Gaby bilang papanya Raja Yoram yang namanya Raja Yosafat adalah orang yang takut sama Tuhan. Hidupnya taat dan dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, tapi Raja Yoram menikah sama seorang perempuan yang namanya Atalia yang berasal dari keluarga yang tidak takut sama Tuhan. Jadi, Ibu Atalia sendiri ini juga tidak takut sama Tuhan. Apa yang terjadi dengan Raja Yoram? Ini Raja Yoram, ini istrinya, Ibu Atalia. Karena Raja Yoram pasangan hidupnya atau istrinya ini tidak takut akan Tuhan, sehingga Raja Yoram pun hidupnya tidak takut akan Tuhan. Dia mengikuti kebiasaan kafir keluarga istrinya. Mereka menyembah berhala, sehingga dia membuat patung-patung berhala dan dia mengajak penduduk Yerusalem untuk menyembah berhala juga. Jadi dia sudah berdosa, dia ajak rakyatnya untuk berdosa juga. Lalu dia membunuh juga saudara-saudaranya. Wah, jadi Raja Yoram ini hidupnya tidak takut akan Tuhan, dia membuat Tuhan sedih. Ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Nabi Elia membuat surat untuk Raja Yoram, menulis surat, mengirimkan surat untuk Raja Yoram. Intinya adalah Nabi Elia mengingatkan kepada Raja Yoram. Karena Raja Yoram tidak takut sama Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan tulah, akan mendatangkan kutuk untuk Raja Yoram sendiri, untuk rakyatnya, untuk keluarganya, dan juga hartanya. Seharusnya orang kalau sudah ditegur seperti itu takut dan bertobat, tapi Raja Yoram tidak bertobat. Akhirnya apa yang terjadi dengan Raja Yoram? Hidup Raja Yoram karena tidak menyenangkan Tuhan, maka Tuhan menghukum Raja Yoram. Apa ya hukuman Tuhan? Tadi sudah dibilang kan akan ada kutuk atau tulah kepada dia, kepada keluarganya, kepada rakyatnya, dan kepada harta bendanya. Akhirnya yang terjadi adalah ada pemberontakan. Saat itu orang-orang Libna dan orang Edom itu berada di bawah kekuasaan Yehuda. Lalu saat pemerintahan Raja Yoram, orang Libna dan orang Edom memberontak terhadap Yehuda. Lalu di sekitar kerajaan Yehuda ada negara namanya negara Filistin dan negara Arab. Orang Filistin dan orang Arab menyerang Yehuda dan menjarah hartanya, keluarganya. Jadi tidak ada apa-apa lagi dengan Raja Yoram. Tidak ada yang ditinggal. Keluarganya ditangkap, hartanya dihabisi. Cuman anaknya yang paling kecil yang namanya Yoahas atau Ahazia yang ada sama dia. Dan Raja Yoram ini pun kena penyakit. Dia kena penyakit usus yang katanya ususnya itu keluar waktu akhirnya dia meninggal. Jadi karena penyakit usus itu dia sampai meninggal. Waktu dia meninggal dia tidak dicintai sama rakyatnya. Biasanya kalau ada raja meninggal, rakyat akan menghormati dan rakyat akan menguburkan raja di kuburan raja-raja. Tapi tidak dengan Raja Yoram. Dia dikuburkan di kuburan yang biasa. Kenapa terjadi seperti ini kepada Raja Yoram? Ingat, karena hidup Raja Yoram tidak menyenangkan Tuhan. Sudah ditegur, tapi tidak dengar-dengaran. Semua itu terjadi karena Raja Yoram salah pilih pasangan. Dia memilih pasangan yang tidak baik. Karena Raja Yoram memilih istri yang tidak baik, yang tidak takut akan Tuhan, sehingga hidupnya pun tidak takut sama Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Raja Yoram ini? Pertama, hati-hati memilih teman, baik pasangan hidup. Kita mencontoh Raja Yoram ya, dia salah memilih pasangan hidup ya. Tapi kita adik-adik mungkin masih kecil, jadi hati-hati memilih teman. Nanti kalau sudah lebih besar, hati-hati memilih pasangan hidup.
Jangan sampai teman kita, sahabat kita, pasangan hidup atau suami atau istri kita nantinya memberi pengaruh yang buruk buat hidup kita. Yang kedua, kita harus hidup takut dan taat pada perintah Tuhan. Jangan seperti Raja Yoram, tidak takut Tuhan, tidak taat pada perintah. Yang ketiga, bila ditegur Tuhan, bertobat dan berubah. Raja Yoram sudah sempat ditegur oleh Nabi Elia. Dikirimin surat, tapi Raja Yoram tidak berubah. Jadi, jangan seperti Raja Yoram. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran pada hari ini. Kami belajar untuk tidak mencontoh Raja Yoram. Mampukan kami untuk bijaksana dalam memilih teman dan memilih pasangan hidup nantinya. Mampukan kami untuk hidup takut dan taat sama perintah Tuhan. Dan bila kami melakukan kesalahan dan ditegur Tuhan, Tuhan tolong kami untuk segera bertobat dan berubah. Kami tidak mau mencontoh Raja Yoram. Tuhan Yesus, Roh Kudus, mampukan kami agar kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah selesai dengan sekolah minggu kami. Pertemukan kembali minggu depan. Tuhan memberkati selama seminggu ini. Apapun yang kami lakukan, kami diberkati, menjadi berkat, dijauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan, sehat-sehat, mempermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Bye-bye.